Hai, nama saya Ismail. Nama saya Semi. Kami berperan sebagai keluarga. Hai, saya Intan berperan sebagai Sunan Bonang dan warga. Hai, nama saya Hila. Di sini saya berperan sebagai guru dan warga. Hai, saya Sarah Safira. Di sini saya berperan sebagai Sunan Kalijaga. Sejarah Indonesia MTK. Kira-kira pelajaran sejarah materi baru atau materi yang kemarin? Sudah tahu, mending kita ke kelas aja yuk. Kamu udah datang? Iya, bener. Berangkat pagi karena aku sudah terus kayak datangnya pada sekitar jam 7 lah. Bisa, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang penyebaran agama Islam di Indonesia yang ada 6 jalur. Kira-kira kalian ada tahu nggak nih jalur apa aja? Saya Bu, penyebaran agama Islam ada 7, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, kesenian, dakwah, dan pendidikan. Satu lagi politik. Oke, bagus. Nah, karena udah disebutin nih sama teman kalian, di sini Ibu akan menjelaskan penyebaran agama Islam di bidang pendidikan. Salah satunya ada dari Sunan Kalijaga. Di sini ada yang tahu nggak siapa itu Sunan Kalijaga? Saya Bu. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo. Oke, betul. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan siapa itu tokoh Sunan Kalijaga dari tokoh Wali Songo. Ibu akan menjelaskan siapa itu beliau dari masa kecil hingga beliau besar dan akhirnya beliau mengajarkan dan menyebarkan agamanya. Saat itu, Raden Said saat kecil sudah mengenyam pendidikan agama. Mengkhawatirkan keadaan masyarakat, Tumban yang masih terbebani kemiskinan yang membuat jiwanya memberontak. Kemudian solidaritas dan empati Raden Said terhadap masyarakat Tuban membuatnya mengambil langkah nekat mencuri kekayaan salah satu warga. Singkat cerita, Raden Said berhasil mengambil barang berharga milik saudara tersebut, lalu membagikannya kepada masyarakat sekitar. Pak warga, tadi saya menemukan beberapa uang ini, tolong gunakan sebaik mungkin dan ini ambillah. Wah, terima kasihnya Raden Said. Itu adalah penyelamat bagi kami. Sama-sama. Saya pergi duluan ya. Bahagia dari masyarakat pun terlihat. Namun ternyata terdapat pegawai kerajaan yang sedari tadi melihat aksi Raden Said mencuri kekayaan salah satu warga. Wahai prajurit, warga kita sedang kelaparan, maka dari itu saya berani melakukan hal seperti itu. Tidak ada alasan untuk Raden Said yang terpojok pun tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Kemudian harus menerima nasib bahwa ia harus diasingkan dan diusir dari Tuban. Raden Said pun pergi mengembara dengan misi yang sama, dan Raden Said pun bersembunyi mencari mangsa di sebuah daerah. Tiba-tiba ada Sunan Bonang yang melewati daerah tersebut. Atau aku akan mengambilnya sendiri. Tidak peduli, serahkan barangmu kepadaku. Tidak akan kuserahkan. Kau tahu kan itu dosa? Ya, aku tahu itu perbuatan dosa, tapi aku melakukannya untuk masyarakat miskin. Tujuan yang baik akan dilakukan dengan yang baik, dan tujuan yang benar akan dicapai dengan tujuan yang benar. Namun, kemanapun ia pergi, Sunan Bonang selalu menemukan cara untuk mencegahnya, hingga Raden Said pun terpojok. Akhirnya Raden Said ketakutan dan bertobat di depan Yang Maha Kuasa. Jadikanlah aku sebagai muridmu. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kau harus menjaga tongkat ini. Baiklah, laksanakan Sunan.
tradisi seperti ini tidak bisa dibiarkan semakin dalam. Justru sepertinya tradisi seperti ini bisa dijadikan sebagai ajaran dakwah. Awal mula Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di kawasan Hindu-Buddha yang masih melekat. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, berkat kenalan dan kedekatannya dengan orang Jawa, Sunan Kalijaga membangkitkan rasa simpati yang nantinya akan memudahkan proses islamisasi orang Jawa. Selain itu, jalan ini telah membuat Sunan Kalijaga terkenal di kalangan semua kelas dan semua golongan di masyarakat Jawa. Pengganti sesajen menjadi selamatan, Sunan Kalijaga bersedekah ke fakir miskin, dan Sunan Kalijaga juga bersedekah kepada anak-anak yatim. Raden Said, ya, apa yang kau lakukan? Saya hanya memberikan sedikit harta saya kepada mereka. Untuk apa kamu melakukan hal itu? Saya bersedekah kepada anak yatim agar Tuhan menjamin rezeki kita. Apa itu sedekah? Sedekah adalah memberikan sedikit harta kita atau bahan makanan kepada orang yang lebih membutuhkan. Apa hanya untuk anak yatim? Oh, tentu saja tidak. Karena sedekah lebih baik lagi diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Apa manfaat dari sedekah? Dengan kita bersedekah, Tuhan akan menjamin rezeki kita dan diberkati hartanya. Maksud diberkati apa ya? Aku tidak mengerti. Artinya, Tuhan akan senang dengan harta kita dan memberikan lebih banyak lagi. Mengapa kau terus menyebut Tuhanmu? Memang siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mengerti. Baiklah, aku akan bersedekah agar mendapatkan lebih banyak harta. Alangkah baiknya bersedekah dengan tujuan yang jelas dan tidak mengharapkan imbalan. Keesokan harinya, saat ia sedang merenung, kemudian ia memperhatikan sekitar bahwa terdapat masyarakat yang sedang mengalunkan sebuah lagu. Lalu ia mempunyai sebuah ide untuk membuat sebuah syair yang menjadi penunjang untuk dakwahnya. Iya, sampai aku seperti terbawa ke dalam suasananya. Iya, betul. Ternyata orang yang kita temui bisa nyanyi juga ya. Kalau boleh tahu, apa maksud dari tembang yang kau bisa? Kalau kalian ingin tahu, datanglah ke kediamanku pada malam hari. Aku sangat senang jika kalian senantiasa datang ke rumah. Pada keesokan harinya, masyarakat tadi berdatangan ke kediaman Sunan Kalijaga untuk mendengarkan arti atau makna tembang yang dinyanyikannya. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banyak kepada warga karena telah menyempatkan dan senantiasa datang ke kediaman saya. Langsung saja, saya akan menjelaskan atau menyampaikan arti tembang yang telah saya nyanyikan kemarin.
Jadi, arti tembang yang saya nyanyikan yaitu manusia harus bangun dari keterpurukan dan menjauhkan diri dari sifat malas yang ada dalam dirinya. Nah, maka dari itu, kalian semua harus benar-benar menjauhkan diri dari sifat malas tersebut. Karena sifat malas tersebut sangat berdampak buruk pada kehidupan. Yang pertama, harus bangun dari keterpurukan karena kalian masih harus menjalankan kehidupan selanjutnya. Warga pun semakin banyak yang tertarik untuk mempelajari agama Islam lebih dalam lagi. Ayo kita ke rumah Raden Said. Iya. Ayo, kita ke rumah Raden Said. Yuk. Yuk. Seperti biasa, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin karena telah menyempatkan dan senantiasa datang kembali ke kediaman saya untuk mendengarkan cerita-cerita yang saya sampaikan. Nah, hari ini hari sangat spesial dengan tema yang sangat spesial. Saya ingin menyampaikan atau menceritakan sebuah kisah seseorang yang berperan penting, sangat penting di salah satu agama yang ada di dunia ini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat disanjung, sangat dihormati, dan sangat dirindukan oleh semua umat Islam. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini sangat memiliki karakteristik yang sangat diteladani, memiliki karakteristik yang disiplin, tanggung jawab, bijaksana. Lalu, setelah beberapa hari, para warga mendengarkan dakwah Sunan Kalijaga. Mereka mendatangi ke kediaman Sunan Kalijaga untuk dimintai bantuan untuk masuk. Permisi, Raden Said. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dengan kau mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, kau sudah sah menjadi umat muslim. Permisi Raden Said. Silakan. Audio Jungle.